Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kajian Nahwu dan Shorof untuk ayat terakhir, ayat ke-7 surat Al-Fatihah, yakni Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat menyimak. Tentu saja kalau kita ngebahas ayat ini, ayat terakhir surat Al-Fatihah, surat ke-7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, berarti ini tidak boleh dilepaskan dari ayat sebelumnya, yakni ihdinas siratal mustaqim. Dan bahasan Nahwu Shorof tentang ayat ihdinas siratal mustaqim sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu. Nah, sekarang lihat Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin ketika kita bahas ihdinas siratal mustaqima, as-siratal mustaqima kedudukannya sebagai maf'ul bih yang kedua dari fi'il ihdina, dari fi'il ihdi, bil amar ihdi. Nah, sekarang kita lihat setelah ihdinas siratal al-mustaqima, as-siratal al-mustaqima di sana fathah. Kenapa ayat berikutnya siratal ladzina, siratonya juga fathah? Nah, ini sirato ini kedudukannya adalah badal. Badal ya. Badalun, pengganti. Kalau ada pengganti berarti ada yang digantikan, atau istilahnya mubdal minhu. Sirato sebagai badal, pengganti. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya adalah as-siratal al-mustaqimah pada ayat sebelumnya. Nah, badal itu mesti mengikuti mubdal minhu, karena badal termasuk tawabi' yang 4. Badal, atof, naat, taukid, itu kan tawabi'. Nah, badal termasuk tawabi', dan yang namanya tawabi' harus ngikutin yang diikutinya. Nah, kalau badal maka yang diikutinya adalah mubdal minhu. Dan sirato badal, mana mubdal minhunya? As-sirato al-mustaqimah. Karena as-siratonya fathah, maka sirotonya juga ikutan fathah. Kalau misalnya di sananya sebelumnya as-siratu, di sini pun siratu. Kalau di sananya siroti, ini pun siroti lagi. Gitu ya, badal. Sirato. Nah, terus sirotanya ada alif lam tidak? Tidak ada alif lam ya. Sedangkan yang ayat sebelumnya kan as-sirata ada alif lam. As-siratu al-mustaqimah ada alif lam. Lalu kenapa di sini sirata tidak menggunakan alif lam? Karena sirata di sini dijadikan rangkaian atau dimudhofkan. Dijadikan mudhof kepada kata sesudahnya. Berarti sirata ini adalah mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Setiap mudhof pasti ada mudhof ilaih. Mana mudhof ilaihnya? Alladzina. Jadi sirata adalah badal untuk as-sirata al-mustaqimah pada sebelumnya. Tapi sirata sendiri adalah rangkaian gabungan kata antara sirata dan alladzina. Nah, sirata itu sebagai mudhof, dan karena dia mudhof maka tidak boleh menggunakan alif lam. Karena yang namanya mudhof tidak boleh menggunakan alif lam. Dan mudhof juga selain tidak boleh ada alif lam, juga tidak boleh tanwin. Makanya tidak boleh siroton, tidak bertanwin. Kenapa? Karena mudhof. Mudhof itu syaratnya 2. Tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh tanwin. Tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, itu mudhof. Nah, alladzina itu mudhof ilaihnya. Tetapi alladzina ini yang namanya mudhof ilaih pasti isim. Oke. Hanya saja alladzina ini dalam ilmu nahwu ini disebut dengan al-ismul mausul ya. Al-ismul mausul. Isim mausul orang menyebutnya. Alladzina isim mausul. Tapi untuk bentuk jamak. Tentu kalau ada jamak berarti ada musanna, ada mufrad. Bagaimana isim mausul untuk mufrad dan musananya? Kita lihat sini. Alladzi. Alladzi. Kalau 2 orangnya alladzani. Alladzani. Kalau banyaknya tuh alladzina.
ini untuk mudzakkar. Alladzi, alladzani, alladzina. Alladzi untuk satu orang, alladzani untuk dua orang, alladzina untuk banyak orang, 3 orang ke atas. Untuk mudzakkar. Untuk muannasnya gimana? Allati. Allati musananya 2 orangnya, allatani. Allati. Jamak untuk muannas untuk isim mausul adalah allati. Kalau yang mufrad allati pendek ya, la-nya pendek, allati. Kalau yang jamak untuk muannas la-nya panjang, allati. Atau boleh juga menggunakan ini, allai. Boleh allati, boleh allai. Allati dan allai dua-duanya adalah isim mausul untuk muannas untuk bentuk jamak. Nah, di situ lihat ke ayat lagi, alladzina. Alladzina adalah isim mausul untuk mudzakkar. Ini muannas, ini mudzakkar untuk bentuk jamak. Berarti alladzina ini maksudnya adalah banyak orang, yakni jalan orang-orang yang. Dan isim mausul itu biasanya diterjemahkan dengan yang. Tapi kalau sini maksudnya adalah jalan orang-orang yang, ditambahkan orang-orang. Bukan hanya jalan yang, tapi jalan orang-orang yang. Karena apa? Kan alladzina itu jamak. Oh ya, tadi lupa. Yang namanya badal itu maknanya adalah menjelaskan mubdal minhu. Wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah siratal ladzina. Tuh, badal sirata itu fungsinya, yang namanya badal fungsinya adalah menjelaskan mubdal minhu. Mubdal minhunya adalah jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Ini penjelasannya, siratal ladzina dan seterusnya. Oke ya. Jadi alladzina isim mausul untuk mudzakkar jamak. Ini. Alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allati atau allai. Ini isim mausul. Tapi isim mausul yang dalam ayat ini posisinya, kedudukannya dalam kalimat merupakan rangkaian dari idhofat, karena merupakan kata kedua, dia disebut sebagai mudhofun ilaihi. Mudhofnya sirata, alladzina mudhof ilaihi. Nah, terus gini, bagaimana cara membuat atau menggunakan isim mausul? Ini yang harus kita perhatikan juga. Tidak semua orang tahu isim mausul bisa menggunakan. Ya, biar tidak salah paham menggunakan isim mausul. Setelah kita menggunakan isim mausul, menuliskan isim mausul atau mengucapkan isim mausul, maka kata sesudahnya harus berupa kalimat yang sempurna. Baik kalimatnya itu jumlah ismiyah, mubtada khabar, maupun jumlahnya jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Atau setidak-tidaknya menggunakan syibhul jumlah, yakni terbuat dari jar majrur atau dzaraf dan mudhof ilaih. Nah, lihat di sini an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah kalimat sempurna. Coba tebak. An'amta jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Lihat aja, an'amta ini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Kalau ada fi'il yang belakangnya ta, itu fi'il madi. Mananya kamu, engkau. Ini dari kata, nah kita hapus dulu ya ini ya, udah ya. An'amta. An'amta. Ini taknya ini menunjukkan anta. Kalau anti, an'amti. Kalau anti. Ya. Jadi kalau anta, ta. Kalau ti, gitu. Kalau an'amtu ada juga. An'amtu. Berarti ana. Nah, depannya sama aja, an'am. Yang bedakan belakangnya ta, ti, tu. An'amta, engkau laki-laki memberikan nikmat. An'amti, engkau perempuan beri nikmat. An'amtu, aku memberikan nikmat.
Nah, di sini an'amta berarti domirnya adalah anta. Berarti pelaku atau fa'il dari an'amta ini adalah anta. Siapa yang dimaksud anta di sini adalah Allah, karena kan tadi di ayat sebelumnya ini kan kita lagi berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat. Jadi antanya itu maksudnya pada Allah. Nah, an'amta ini kalau dipreteli asal katanya adalah dari kata an'ama. Kalau tanya dibuang an'ama. Nah, an'ama ini bentuk fi'il madi. Pertanyaannya, ini fi'ilnya sulasi atau rubai? 3 huruf atau 4 huruf? Hurufnya sih ada 4. Tapi jangan salah, ini bukan rubai. Ini adalah sulasi ya, sulasiyun. Sulasiyun itu artinya fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Dari pa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il 3 huruf saja. Loh, kok an'ama ada 4 huruf? Nah, yang hamzah ini adalah tambahannya. Aslinya adalah dari kata na'ima, yan'amu. Yan'amu. Terus ditambahkan hamzah qabla fa'il fi'li, ditambahkan hamzah sebelum fa fi'il, jadi an'ama, na'ima, an'ama. Jalasa ditambahkan aja apa? Ajalasa. Fataha ditambahkan aftaha. Lalu misalkan salima jadi aslama. Salima aslama. Alima a'lama. Amila amila. A'mala. Doroba. Ad-doroba. Fataha. Aftaha. Zahaba. Adhaba. Koruba. Akroba. Pokoknya jadi patah semua. Koruba runya doma, tapi ketika dimazidkan akroba jadi patah. Alima alamatnya seterusnya. Ini mazid dengan taman hamzah. Nah, kita tidak akan ulas lebih jauh dulu. Ini sebagai pengenalan awal dulu ya. Jadi an'amta ini adalah fi'il madi sulasi, tapi sulasinya adalah karena sudah ada taman a, maka namanya sulasi mazid. Sulasi yang sudah terkena tambahan. Apa tambahannya? Ziyadahnya apa? Ini bahasan khusus seperti apa yang lebih mendetail tentang mazid mujarad itu insyaallah kita dalam bahasan yang lain yang berikutnya ya. Nah, baik, kembali lagi ini sekilas dulu aja. An'amta fi'il madi, domirnya anta. Fi'il madinya adalah sulasi mazid. Disebut sulasi karena terdiri dari 3 huruf. An'ama dari kata na'ima. Lalu mazid disebut mazid karena ada tambahan. A-nya itu tambahan. Tambahannya adalah hamzah sebelum fa fi'il. Berikutnya alaihim. Alaihim ini terbuat dari ala sama hum. Ala sama hum ya. Ala itu apa? Huruf apa namanya? Huruf jar kan? Huruf jar itu apa aja? Ala, fi, min, ila, bi, ka, li, an. Nah, ini salah satu yang ala. Nanti kita bahas lagi khusus untuk huruf jar ya. Ala itu huruf jar. Dan kalau ada huruf jar berarti kata sesudahnya disebut dengan majrur. Tetapi kalimat kata alaihim di sini mana majrurnya? Yahim. Asalnya dari hum. Ala ditambah hum. Terus karena ala ini adalah huruf jar yang huruf terakhirnya berupa huruf ya, ketika dimajrurkan kepada hum, maka bacanya nggak alaihum, tapi jadi alaihim. Tuh, alaihim. Alahum jadi alaihim. Sama huruf fi juga, fi di dalam. Kalau ditambah hum jadi apa? Fihum atau fihim? Fihim. Oh, majrur. Nama sama, himnya majrur. Karena fi huruf jar, ala huruf jar. Cuma alaihim sama fihimnya aslinya adalah ala sama hum, fi sama hum. Kenapa hu-nya jadi kasroh? Karena huruf jarnya, huruf terakhirnya berupa huruf ya. Alaihum jadi alaihim, fihum jadi fihim. Lain halnya kalau misalkan min ditambah hum, minhum, nggak minhim.
Minhum. Tuh. Minhum. An. Huruf jar juga ditambah hum jadi Anhum. anhum apa anhim? Anhum. Lalu kapan humnya jadi him? Kalau huruf jarnya, huruf terakhirnya berupa ya. Ala, ya belakangnya. Fi belakangnya ya. Satu lagi misalkan ila. Tuh ila kan ke huruf jar juga kan? Ada ya ditambah hum jadi Ilaihim. ilaihum apa ilaihim? Ilaihim. Ilaihim. Kenapa? Karena huruf terakhirnya ya. Udah ya. Gitu ya, paham ya? Jarnya ya ya. Ya, huruf jarnya ya gitu. Ilaihim. Sesungguhnya ini him itu dari hum. Cuma hum jadi him kalau sebelumnya ada huruf jar dan huruf jarnya itu huruf terakhirnya berupa huruf ya. Satu lagi, kalau sebelum huruf humnya kasroh, misalkan ada huruf ila kitabihim. Ila kitabihim, ila huruf jar, kitabih majrur. Ditambah hum. Gimana bacanya? Asalnya kan ila kitabihum. Ini kenapa bi? Karena ada huruf jar. Berarti kasroh kan majrurnya. Nah, hum ini asalnya adalah dari kata hum ini. Tapi sehubungan karena huruf sebelum humnya adalah kasroh, maka juga jadi him, maka ila kitabihim. Kalau sebelumnya misalkan doma, kitabu, ini tetap hum lagi. Kalau fathah gimana? Kitabat, humnya hum apa him? Hum. Jadi cara membaca domir hum itu ada hum, ada him. Kapan dibaca kasroh? Kalau sebelumnya kasroh, bihim. Kalau sebelumnya doma atau fathah, tetap hum, buhum, bahu. Kalau kata sebelumnya itu bukan huruf jar. Kalau kata sebelum domir humnya ini bukan huruf jar, kita bukan huruf jar. Maka cara baca hum atau him, perhatikan harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kasroh, i, maka ihim. Kalau doma atau fathah, hum suma, ahum, uhum atau ahum. Sedangkan kalau belakangnya sukun, kayak huruf jar ini min, ini sukun. Fi kan ianya sukun. Allah juga ianya nih gak ada harokatnya berarti sukun. Ila ada huruf ya dan ianya gak berharokat berarti sukun. Nah kalau belakangnya sukun kayak ini, maka perhatikan yang sukunnya huruf apa. Kalau yang sukunnya itu huruf ya, maka humnya jadi him, ilaihim, alaihim, bihim. Tapi kalau harokat sukunnya itu adalah bukan huruf ya, maka tetap hum, minhum, anhum. Ada lagi huruf jar bi. Aceh dengar. Ditambah hum jadi gimana? Bihum apa bihim? Bihim. Bihim. Kenapa? Harokat ininya kasroh, maka bihim. Bihim. Gitu ya. Nah, ya, jadi alaihim jar dan majrur, ala huruf jar, himnya majrur. Majrurnya terbuat dari domir muttasil. Ingat, kalau ada domir muttasil setelah huruf jar, maka domir muttasil itu kedudukannya apa? Pasti majrur. Kemarin sudah kita sampaikan, kalau ada domir muttasil setelah fi'il, maka domir muttasil itu apa namanya? Maf'ul bihi. Kalau ada domir muttasil setelah isim, namanya apa? Mudhofun ilaihi. Kalau ada domir muttasil setelah huruf jar, maka namanya majrur. Kedudukan domir muttasil itu domir yang tulisannya nempel dengan kata sebelumnya, dengan huruf sebelumnya. Ada 3. Setelah fi'il disebut maf'ul bihi, setelah isim disebut mudhof ilaih, setelah jar disebut dengan majrur. Oke ya. Alaihim, jalan, yakni jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat atas mereka. Nah, oke, berikutnya kita lanjutkan. Ini ghairil maghdubi. Kita lihat pertama, ghairi ini kenapa kasroh? Kenapa kasroh?
tidak goiru, tidak goiro. Ya kenapa majrur? Kenapa? Kenapa? Karena ini adalah berkaitan dengan alaihim. Penjelas juga alaihim menjadi badal pengganti untuk him atas mereka, bukan al-maghdub. Menjelaskan, jadi si bukan ini bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ini adalah penjelas dari him. Orang-orang yang qabli nikmat itu adalah bukan orang-orang yang dimurkai. Berarti orang-orang yang bukan orang-orang yang dimurkai itu adalah penjelas bagi him ini. Him kan majrur posisinya. Ya. Majrur kan kasroh. Maka kata sesudahnya ini goiri ini adalah badal posisinya. Badal dari him. Berarti mubdal minhunya adalah him. Dan him ini adalah majrur. Makanya kata goir pun menjadi goiri. Karena ini badal lagi. Badal kasroh. Badal majrur. Babadalul majruri majrurun. Badalnya majrur adalah majrur. Mana mubdal minhunya? Him. Ini mubdal minhu. Mubdal minhu ya. Ini badal. Badalul majrur. Badal. Tetapi badalnya sama dengan yang siroto, dimudofkan lagi. Jadi ghairil maghdubi. Ininya mudof, ininya mudofun ilai. Ya, mudof ilai. Mudofun ilaihi. Ini mudofnya tuh. Ini mudof ilaih. Jadi dari segi nahwu al-maghdubi adalah mudof ilaih dan ghairi adalah mudofnya. Nah, sekarang dari segi sorof, al-maghdub ini isim atau fi'il? Al-maghdubi isim atau fi'il? Isim apa fi'il? Isim. Apa cirinya isim? Ada alif lam. Ingat, kalau ada kata di awal alif lam berarti isim. Berarti al-maghdubi itu isim. Ya, kembali ke sini ya. Al-maghdubi. Ya, al-maghdubi isim. Oh ya, tadi kenapa kasroh al-maghdubinya? Karena mudhof ilaih itu harus kasroh ya. Iya. Mudhof ilaih selalu harus kasroh karena kedudukannya sama majrur. Nah, itu dari segi nahwu. Sekarang al-maghdubi ini kan isim. Isimnya isim apa? Kalau alif lamnya dibuang berarti dari kata ini maghdubun. Maghdubun. Kita lihat dari segi sorof. Maghdubun ini sigotnya, bentuk katanya, bentuk kata apa? Sigot apa? Simaful. Yang kemarin itu, ingat ada mim, ada wawu. Kata dasarnya apa fil madinya? Go, diba. Yang namanya kata dalam bahasa Arab itu aslinya terdiri dari 3 huruf. Yang sulasi ya, terdiri dari 3 huruf. Maghdubun ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mim, ghain, dod, wawu sama ba, 5 huruf. Tapi yang aslinya cuma 3. Berarti ada 2 yang tidak asli tambahan. Mana yang tambahan? Yang tambahan itu kalau ada mim di depan itu berarti tambahan. Ada wawu sebelum akhir juga tambahan. Itu ciri sebagai isim apa? Isim maf'ul. Ismul maf'ul ya. Isim yang bermakna objek. Godiba memarahi atau memurkai. Maghdubun yang dimurkai. Godiba memarahi, memurkai. Maghdubun orang yang dimarahi. Fataha membuka. Isim maf'ulnya gimana? Maftuhun. Ada mim, ada wawu ya. Artinya apa maftuhun? Yang dibuka. Sesuatu atau orang yang dibuka. Oke ya. Contoh yang lain misalnya nasyaro menyebarkan. Yang disebarkan mansyurun. Pakai shin. Kalau pakai shod nasoro menolong. Kalau ditolong mansurun pakai shod. Nah, sehingga bisa jadi ciri kalau kita menemukan kata diawali oleh mim, huruf sebelum akhirnya berupa wawu, itu tuh namanya sigot isim maf'ul. Bentuk katanya bentuk isim maf'ul yang mananya adalah yang di atau yang ter. Orang yang dimurkai atau orang yang termurkai. Bukan orang yang dimurkai. Al-maghdubi. Sigotnya isim maf'ul dari kata godiba.
Simpannya kan godibun. Ini kemarin sudah diulas sedikit ya. Nanti bahasan lebih jauh tentang sigot-sigot bisa kita sampaikan pada waktu yang lain, atau bisa lihat juga video yang sebelum ini. Alaihim lagi sama ya, alaihim jar majrur, ala huruf jar, himnya namanya majrur. Oke. Waladhdallin terakhir. Nah, ini waladhdallin. Ada wawu. Wawu itu huruf apa? Huruf atau harful atfi. Oke. Harful atfi. Setelah huruf ataf ada apa namanya? Maktufun. Ini namanya maktuf. Maktufun ya. Maktufun tuh kata yang disambung. Kalau ada kata yang disambung, berarti ada kata yang menjadi sambungan. Dan yang jadi sambungan itu posisinya sebelum huruf ataf. Mana berarti? Ya ini. Al-maghdubi alaihim itu adalah maktuf alaihnya. Maktuf alaihnya. Maktufun alaih. Ya. Al-maghdubi alaihim itu maktuf alaih. Al-dhalin adalah maktufnya. Nah, ada teori maktuf kan, atau juga maktuf itu sama dengan badal, yaitu tawabi. Yang namanya tawabi berarti ngikutin yang diikuti. Maktuf ini mengikuti maktuf alaih. Maktuf alaihnya mana? Al-maghdubi kasroh. Makanya ini ad-dhalin juga kasroh. Asalnya ad-dhaluna. Ad-dhaluna. Isimpannya dari kata dola ya. Dola isimpannya adalah dolun. Dolun. Mufrad. Lalu dijamakan jadi doluna. Kalau nggak ada alif lamnya gini katanya. Doluna. Dikasih alif lam karena ngikutin, ini ada alif lam ya, maktuf ngikutin. Nah, la ini kita belum jelaskan. La ini adalah harfun nafi. Huruf nafi. La ini harfun nafi ya. Salah. Harfun nafi. Huruf yang bermakna tidak atau bukan. Karena huruf ataf, maka kata sesudahnya adalah maktuf. Dan kalau maktuf berarti ada maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Ghairil maghdubi. Ghairi artinya tidak atau bukan. Nah, kata setelah wawu juga ada la juga, mana sama-sama bukan. Karena yang namanya maktuf dengan maktuf alaih itu harus sama. Di sininya mana bukan negatif, ini pun sama, mana bukan negatif juga. Itu teori maktuf dengan maktuf alaih. Dimanapun kalau kita menemukan huruf ataf, baca sesudahnya namanya maktuf, dan sebelumnya namanya maktuf alaih, dan antara maktuf dan maktuf alaih harus saling sama. Ini majrur badal kepada him, ghairi. Ini pun ad-dhalin juga adalah maktuf kepada maghdubi yang sama-sama kasroh majrur. Itu saja bahasan sekilas tentang nahwu shorof dari ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam kajian nahwu shorof untuk ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Ila liqa fil waqtil qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.